Waalaikumsalam Pak Yusnawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa nih, segar. Alhamdulillah, semakin mantap saja. Mantap, amin, amin. Pak Ilham, alhamdulillah hari ini Pak Ilham giliran terakhir di kelompok kita. Iya, iya. Melaksanakan pendampingan individu yang keempat. Keempat ya. Nah, di PI yang keempat ini fokus kita adalah bagaimana observasi dan penilaian pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di PI yang keempat ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap Pak Ilham, dan kemudian setelah itu nanti kita akan diskusi juga terkait dengan rencana untuk PI yang kelima. Nah, di PI yang keempat ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita masuk kelas Pak Ilham. Kemudian kita akan diskusi terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan Pak Ilham pada hari ini. Tapi sebelum ke sana, saya ingin dengarkan dulu terkait dengan kemajuan Pak Ilham ataupun apa yang dilakukan oleh Pak Ilham selama pembelajaran di PGP ini selama 1 bulan terakhir. Pak Yus, alhamdulillah kalau pembelajaran di PGP Angkatan 11 Kota Tasikmalaya dari segi kendala saya tidak menemui kendala yang berarti ya. Kalaupun misalkan karena kita punya grup, kalaupun ada misalkan kadang-kadang ya ada semangat yang agak turun mengerjakan tugas, tapi karena di grup itu saling mensupport, timbul lagi semangat gitu. Insya Allah kalau saya tetap semangat, aman lah Pak Ilham. Aman, insya Allah lah, tidak ada hal yang membuat kita tidak semangat. Bahkan kita sepakat dengan teman-teman di penglihatan kita di PGP itu Desember jadi semangat gitu, ingin bukan hanya ingin cepat, tapi kita ingin betul-betul lah PGP itu betul-betul diikuti dengan baik. Alhamdulillah Pak Yus, tidak ada kendala. Pak Dede mas, Desember itu irahat. Jadi pikirannya tuh Desember sama sebetulnya. Tidak ada kendala ya. Tidak ada kendala, alhamdulillah. Tugas-tugas sebelum due date. Iya, sebelum due date, betul. Sip, mantap lah. Sebelum due date lah. Pak Ilham. Nah baik, Pak Ilham, mengenai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, saya bermaksud di percakapan praobservasi ini bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi saya ingin hanya mengetahui supaya nanti ketika saya melakukan supervisi di kelas ada sedikit gambaran nih terkait dengan pola pembelajaran yang akan Pak Ilham. Kalau boleh tahu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Untuk tujuannya kita Pak Yus ingin memahami 3 hal Pak Yus ya. Ingin peserta didik itu dapat memahami secara utuh tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu terdiri dari pengertiannya, kemudian penyebabnya, tata caranya dan hikmah. Itu inti tujuan pembelajaran yang akan saya sajikan pada hari ini begitu. Jadi dengan mempelajari ketiga hal itu, sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah, kita juga mengkaitkan dengan CP-nya itu ada pemahaman internalisasi nilai-nilai sujud itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini di kelas berapa Pak Ilham? Di kelas 7. Kelas 7. Di 7E semester 1 sekarang ya. Kalau siswanya berapa orang gitu? Sekitar 30. 7E itu 30. Ya. Baik Pak Ilham, dengan tujuan pembelajaran kan ada 3 ranah ya, ada 3 kompetensi ya, sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah terkait dengan itu kira-kira area pengembangan yang akan dilakukan Pak Ilham seperti apa? Kalau dikaitkan dengan KSE-nya. KSE, ada 3 Pak Yus yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama tentu keterampilan atau kompetensi sosial emosionalnya, kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasinya, dan yang ketiga saya ingin bagaimana mengaktifkan kelompok dalam memahami materi gitu. Jadi usaha-usaha saya bagaimana anak di kelompokan nanti ada sesi kelompok, mereka aktif semua dalam memahami materi sehingga ketika mereka mengerjakan nanti tugas akhirnya, hasil akhirnya dapat dilaksanakan atau dapat dikerjakan dengan baik. 3 hal itu Pak Yus. Mantap. Nah kembali tadi terkait keterampilan sosial emosional. Dari beberapa kompetensi sosial emosional itu
yang paling ditonjolkan yang ingin dikuasai oleh murid seperti siapa? Karena nanti ada pendekatan kelompok ya Pak Yus ya, strategi kelompok. Kita ingin bagaimana anak-anak boleh satu atau dua juga. Semuanya juga boleh. Oh boleh ya. Tapi yang paling ditonjolkan adalah kemampuan manajemen diri dan keterampilan berrelasi Pak Yus. Itu yang ingin saya tonjolkan ya, kemampuan manajemen diri dan keterampilan berrelasi. Karena itu kan di kelompok itu ada apa istilahnya, ada interaksi, ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana mereka bisa terampil gitu. Nah, luar biasa nih terkait dengan area pengembangan dirinya, area pengembangan nanti di pembelajaran. Nah, metodologi pembelajarannya mau apa? Saya mode pembelajarannya adalah mode Kadru Pak Yus, pengelompokan Kadru ya. Kartu itu nanti saya menggunakan media yang namanya kartu kelompok. Kartu kelompok. Karena modenya adalah pengelompokan kartu, otomatis medianya adalah berbentuk kartu. Kartu kelompok. Jadi kita menyusun 3 judul Pak Yus ya. Tiap kelompok itu ada sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Nah, di bawah judul itu ada penjelasannya. Nah, penjelasannya itu saya gunting. Nah, tugas mereka ada bagaimana. Yang digunting itu apakah masuk ke kelompok sujud syukur, sujud sawi, atau sujud tilawah. Diklasifikasikan. Ya, betul. Diklasifikasikan Pak Yus, betul. Sehingga nanti pada akhirnya itu kita akan menggunakan 3 babak Pak Yus. Babak pertama dalam kelompok itu dengan melihat bahan ajar. Bahan ajar nanti ada yang bentuk handout, teks materi, kemudian juga ada dalam bentuk video, juga ada dalam bentuk modul. Itu dasarnya apa Pak Ilham? Dasar itunya. Dasar dalam pembentukan kelompok atau betul, pembentukan kelompok. Terus kan tadi materinya berbeda-beda. Ada yang pakai handout, ya betul. Nah, itu kan seperti yang saya ungkapkan tadi pada pembelajaran berdiferensiasi. Saya ingin salah satunya kan di diferensiasi itu ada strategi konten ya. Nah, saya ingin anak itu memilih berdasarkan minat mereka, ketertarikan mereka. Sehingga saya membuat 4 konten. Ada yang bentuk teks materi, nanti ada beberapa lembar, kemudian ada bentuk modul, saya sendiri yang buat modul. Kemudian yang ketiga dalam bentuk handout, dan yang keempat dalam bentuk video. Itu. Jadi video di YouTube. Enggak, video kalau di YouTube terlalu panjang, sudah saya kompres sehingga kecil, sehingga nanti anak-anak yang memilih video tinggal di-share aja ke mereka di handphonenya. Jadi anak-anak kan ada yang bawa handphone, ada yang tidak. Nah, itu terkait asesmen nih Pak Ilham. Ya betul. Ada asesmen awal. Ada Pak Yus, asesmen non kognitif ada, asesmen kognitif juga ada. Kemudian saya sudah menyediakan lembaran asesmen non kognitifnya Pak Yus. Jadi nanti Pak Yus akan melihat nanti di meja saya di sana asesmen. Jadi saya sudah menyediakan asesmen untuk non kognitifnya. Kemudian untuk asesmen kognitifnya nanti saya secara lisan, kalau yang tadi secara tertulis. Kemudian juga saya sudah menyediakan rubrik untuk asesmen formatif Pak Yus. Nah, untuk asesmen akhir atau asesmen sumatif kita menawarkan kepada anak. Nah, ini kaitannya juga dengan diferensiasi produk. Untuk sumatif itu anak-anak silakan memilih 4 juga Pak Yus. Apakah nanti membuat rangkuman yang sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah itu, apakah anak-anak silahkan tergantung kepada minatnya mau membuat dalam bentuk poster. Kita juga sudah menyediakan contoh-contoh posternya. Kemudian apakah dalam bentuk mind mapping, karena anak-anak juga pernah di pelajaran-pelajaran lalu pernah mind mapping. Kemudian juga anak-anak dipilih juga silahkan kalau ingin ke voice note Pak Yus di WA. Jadi direkam kemudian dikirimkan ke saya langsung gitu. Atau anak-anak yang bisa Canva, karena ada beberapa anak yang bisa Canva, silahkan untuk membuat di Canva itu, di PPT Canva. Jadi 4 hal itu mereka silahkan bebas, siapa nanti yang mau Canva, yang mau voice note, yang mau poster, ataupun yang mau peta konsep. Itu nanti luar biasa, sangat kompleks sekali ya Pak Ilham. Seberapa yakin Pak Ilham dengan pola yang seperti itu tujuan pembelajaran akan tercapai? Bismillah, 100% yakin lah. Karena saya sudah mempersiapkan strateginya, kemudian saya sudah mempersiapkan rancangannya, medianya, kemudian instrumennya juga saya sudah sediakan, termasuk instrumen untuk
sumatif itu saya sudah siapkan itu tiap-tiap anak itu apa yang nilainya sudah saya siapkan. Siap. Nanti Pak Yus bisa dilihat di sana. Ya. Pak Ilham ini sangat menarik cerita awal Pak Ilham. Saya segera ingin lihat buku. Tidak sabar ya. Seperti apa kan? Ya, mari kita nanti kita saksikan. Mungkin nanti bisa menginspirasi saya juga. Amin. Dalam Ya. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama, Pak Yus. Kita mulai jam berapa? Jam 7. Mulai jam 7. Selama 2 jam pelajaran ya? Mulai 2 jam pelajaran sampai jam 8.40 ya? 40-an lah, iya. Ya mudah-mudahan selama 2 jam pelajaran itu Insya Allah tuntas. Apa yang direncanakan oleh Pak Ilham di modul ajar itu bisa terlaksana. Amin. Ya, sebentar itu Pak Ilham. Ya, Sayus, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai belajar, semuanya stop segala aktivitas, tidak megang apa-apa, HP disimpan di kolong atau di kolong meja atau di atas meja boleh. Tangan di atas paha. Ya. Silakan anak-anak, pertama pejamkan mata, kemudian setelah pejamkan mata tarik napas lewat hidung. Setelah itu ketika tarik napas lewat hidung, pikirkan ataupun bayangkan bahwa di sini ada Pak Ilham, ada teman-teman yang akan belajar, bahwa kita bisa bernapas itu karena Allah gitu ya. Kemudian bayangkan orang tua yang menyuruh kamu ke sini untuk belajar, untuk mencari ilmu, menjemput ilmu gitu ya. Siap ya. Di atas paha, silakan pejamkan mata kayak Pak Ilham gini. Tarik napas pakai hidung. Tahan sambil amati menurut kamu dalam bayangan kamu, pikiran kamu, orang tua, saya, guru-guru di sini semua. Lepaskan lewat mulut, lepaskan gitu. Kemudian tarik napas lagi lewat hidung. Sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan napas ini. Lepaskan lagi. Sekarang terakhir lewat mulut, tarik napasnya. Tahan sebentar. Lepas lewat hidung. Ya, silahkan dibuka mata kalian. Gimana perasaannya? Lega gak? Lega ya? Iya, siap. Silakan Dewi pimpin doa dulu ya. Memimpin doa, ini doanya. Kemudian nanti Asmaul Husna. Setelah Asmaul Husna, tadarusnya ini nih, surat At-Tariq ya. Dewi silahkan untuk memimpin doa, Dewi. Siap bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Hafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabisan ya Hafid ya Mukir ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Sahid ya Hakku ya Wakil ya Qawim ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awal ya Akhir ya Dohir ya Batin ya Wali ya Mutali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk
ada jalali wal ikram ya muksit ya jami ya goni ya mugni ya mani ya daru ya nabi ya nuru ya hadi ya badi ya baki ya waris ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah. Kita langsung sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tariq ya. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid fayaduril insanu mimma hulika mimma dafiq yahruju mim baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yaumatub lasarair famalahu min quwwati wala nasir was-samai dzatir raj wa ardi dzatis sad innahu laqawlun pas wa ma huwa bil innahum yakiduna kaida wa akidu kaida pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul. Ya. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang tidak hadir siapa? Piana tidak hadir ya. Oh, Alpa. Oke, ya. Piana saja? Alpa sama? Oh, Aka apa? Alpa izin sakit? Oh iya, baik. Dan pakai keterangan ya kalau enggak. Siapa? Oh, Jara ya. Yang murid baru itu apa? Ada keterangan enggak? Sakit. 3 orang ya. Baik, kita siap ya. Fokuskan belajar. Kita sekarang akan belajar tentang apa? Nah, kita akan begini. Anak-anak, kalau dalam gerakan sholat wajib ya, sholat fardu, setelah ruku kan harus apa? Bangun dari ruku. Disebutnya apa itu bangun dari ruku? Ada yang tahu? Tidak ya, bangun dari. Nah, setelah bangun dari ruku apa? Gerakan yang ke bawah, sujud. Nah, sekarang itu sujud dalam apa? Sujud dalam sholat kan? Nah, sekarang ada juga yang dikenal sujud
Yang tempo hari kita belajar doa-doanya sujud apa? Nah, ini kita sekarang akan belajar tentang ini nih, tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya, lihat. Kita lihat dulu ya. Pembuka tadi sudah, capaian pembelajarannya kita apa? Lihat anak-anak. Pembuka sudah. Nah ini, kalian hari ini harus memahami internalisasi nilai-nilai sujud dalam ibadah dan ibadah sholat. Yaitu sujud-sujud yang tadi itu ya. Kemudian tujuannya nih, target kita sekarang belajar, anak-anak bisa menjelaskan arti sujud. Sujud apa? Syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian anak juga bisa menyebutkan nanti penyebabnya. Kemudian menjelaskan tata caranya dan hikmahnya. Ada 4 hal ini ya. Target kita belajar hari ini selama 2 jam ke depan. Nah, pembelajaran hari ini adalah menggunakan mode yang namanya pengelompokan kartu atau card group dalam bahasa Inggrisnya ya. Nah, lihat. Nah, gini nih. Tuh, saya telah menyediakan media 4 paket kartu. Nanti kan dibagi 4 kelompok. Jadi, tadi kan yang pertama sujud apa? Syukur, yang kedua sujud, yang ketiga sujud. Nah, penjelasan sujud ini Pak Ilham buat seperti di sini, saya print di sebuah karton, kemudian saya gunting. Tugas kalian adalah memasukkan penjelasan ini, apakah masuk ke sujud syukur, nanti disimpan di sini, apakah masuk ke sujud sahwi, apakah masuk ke sujud tilawah, sehingga nanti habis kartu ini. Paham ya? Mudah kan? Mudah, hanya mengelompokkan. Ya, baik. Itu babak pertama nanti. Babak pertama nanti kalian lihat sumber. Ada nanti sumbernya, ada beberapa sumber. Kemudian babak kedua nanti kalian dilombakan tanpa melihat sumber bahan ajana. Babak ketiga kita nanti di sini nih, adu kecepatan menempelkan di sini. Pakai perekat. Yang kelompok ya, nanti adu kecepatan dan ketepatannya ya. Baik. Kita menarik nih sekarang hari ini kita belajar. Nah, kita lihat ya. Guru menyediakan bahan ajar sujud sahwi, sujud syukur, sahwi tilawah dalam bentuk. Nah, ada 4 anak-anak begini. Saya menyediakan teks materi ini nih, teks materi. Kemudian yang kedua modul. Oh, ini modul ada tulisan ya. Yang isinya sujud syukur, sujud sahwi tilawah. Buatan saya ini. Kalau tidak percaya tuh ada tulisannya. Disusun oleh siapa? Ilham Maulani. Buatan saya, tidak buatan saya. Dan ada handout. Oh, ini handout ya. Dan ada juga yang video. Nah, kalau nanti kamu yang mau video, nanti saya share ke grup yang mau video ya. Nah, sekarang saya akan berkeliling ke kalian. Nah, ini nih. Silahkan milih. Mau handout, mau modul, atau mau ini. Yuk, silakan. Ya. Yuk. Jara? Ya, sini. Ya, ada 2. Ini. Iya. Nah, yang mau handout yang tulisannya. Sarsio. Ya, San. Ayo. Mana yang kamu senangi? Udah, yuk, ambil. Yuk. Iya. Mana? Ada juga modul boleh. Ya, boleh. Itu 2, ambil kembalikan 1 itu kan ambil 2. Nah, mata ini sisanya nih, mau yang mana? Ini kan? Mana? Ini 1, enggak nanti per orang ini berarti sisanya. Ya, baik. Oh, ada 2 ya, ada 2, udah 1 ya, udah siap. Oh, lebih ya, gak apa-apa. Mau yang mana? Yang ini yang lebih besar. Ya, sip.
Langkah selanjutnya kita lihat. Setiap peserta didik membaca, mengamati, dan menyimak bahan ajar materi yang telah dipilihnya. Silahkan dibaca. Saya beri waktu sekitar 10 menit lah, karena tidak terlalu banyak. Silahkan dibaca. Tiap orang fokus. Ya, nanti juga kita akan membaca lagi. Nah, 10 menit ya. Baik. Selanjutnya. Nah, baru nih kita akan peserta didik dikelompokkan menjadi 4 kelompok dan ditentukan ketua kelompoknya. Begini cara pengelompokannya ya. Satu jejar ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, 2 meja, kemudian dikelilingi oleh kursi. 2 meja aja, ini ke sini, 2 meja ya. Di depan di sini. Kelompok 2 meja yang ini aja. 2 digabungkan ya. Kelompok 3 yang ini 2 meja ini pindah semua di sini dikelilingi. Dan kelompok 3 jangan dekat di sini tapi tadi kan di sini ya. Nah, di sini nih. 2 meja. Paham ya? Ya, pembentukan kelompok dimulai 1 2 3 silahkan. Dikelilingi oleh kursi. Nah, 2 meja. Ya, eta kali agak sebelah sini kali ya. Eta, Lela agak sebelah sini. Nah, saya sini. Di belah sana nih, kita ajak sini. Pas. Udah ya. Memang ada yang jumlahnya 6, ada yang 8 enggak apa-apa. Dewi agak ke sini. Senang enggak itu? Ah, udah. Ya. Udah. Ke sini. Itu dikasih dulu. Nah, ke sini. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Nah, oke. Dah. Nah, Krisna masuk Krisna. Ini ke sini. Krisna ke sini. Nah. Udah ya? Irsan, kantongnya dilepas. Nah, kantongnya dilepas dong. Siap. Jangan pegang apa-apa, dilepas. Kita akan penentuan ketua kelompok. Ini penentuan ketua kelompoknya. Lihat dulu. Tangan kanan jangan pegang apa-apa. Nanti dalam hitungan 3, di tangan kanan di ke atas kan tunjuk temannya.
Yang banyak telunjuk itulah, nah, yang banyak telunjuk itulah yang menjadi ketua kelompok. Siap, goyang, 1, 2, 3. Ya, siapa? Ya, Kansa apa-apa. Ya Pak, ini hitung, kita hitung 1, 2, 3. Jadi ya ini udah nggak apa-apa juga kelompok. Dewi, Tiara, oke, siap. Ada yang tahu tugas utama ketua kelompok apa? Ada yang tahu? Iya, bertanggung jawab untuk mengkondisikan ya. Tidak akan berat. Kalau misalkan ketua kelompok kan nanti bisa memerintah anggotanya kan enak tuh. Kelompok sana kan ini Pak Jira, ini Dewi dan itu Tiara. Ya, baik. Tanggung jawab ya. Keaktifannya, kekompakannya nih harus menanggung jawab. Siap. Langkah berikutnya. Setiap kelompok menerima satu paket kartu. Karena menerima, berarti saya yang memberinya. Jangan dulu di ini, jangan dulu disentuh, jangan dulu disentuh. Jangan dulu disentuh. Jangan dulu disentuh, simpan di tengah-tengah ini, simpan itu. Simpan di tengah-tengah. Oke, lihat. Langkah yang kelima. Dengan bantuan melihat, sini boleh melihat modul handout. Setiap kelompok mengelompokkan kartu sujud. Silakan seperti yang tadi. 1, 2, 3, mangga. Dibantu oleh bacaan. Bantuan. Depan. Sujud syukur dulu. Syukur, sawi dan tilawah. Syukur dulu. Nah, posisinya betul sujud dulu. Sebelah sini syukur, sawi, tilawah. Boleh lihat. Yang lain ada yang melihat buku, ada yang melihat modul, ada yang melihat bacaan, ada yang menyimpan. Ya, sujud syukur dulu. Syukur di kanan, di kiri. Sujud syukur di sini. Ya. Benar gitu. Sujud syukur dulu. Benar, sip. Silakan bagi-bagi tugas. Ada yang baca. Syukur. Kansa sebelah sini. Syukur, sawi tengah. Ya, sok sawi di sini, sok sawi. Tilawah di sana. Lihat dalam buku ada. Nanti kalau sudah bilang ke Pak Ilham. Pak sudah misalkan. Lihat, ada yang lihat buku. Pengertian dulu ya posisinya. Posisinya seperti dalam bacaan, pengertian dulu. Sujud syukur adalah yang kedua penyebab, seperti dalam bacaan. Yang kedua penyebab, yang ketiga cara, yang keempat hikmah. Pengertian dulu. Nah, betul. Penyebab. Ya. Ya, sok bagi-bagi tugas, siap. Penyebab dulu, penyebab. Ada, dua sebab. Nah, cara. Siap, Kayla. Pengertian, penyebab. Ini sujud. Sini dulu, ke atas pengertian. Ya, penyebab, betul, udah. Masa ini ayat-ayat ini coba lihat. Nah, ini udah betul. Nah, ini ayat-ayat ini coba lihat. Lihat dalam buku, cek kembali. Betul cara sahwi. Ya, betul. Silakan itu berarti sekarang mana? Ya. Udah. Ini di mana ayat-ayat ini, Masa? Coba lihat. Ini udah betul di sana. Ini yang ini ayat sajdah. Pengertiannya mana? Ini ke atas. So, karena sekarang masih babak pertama. Di atas pengertian mana? Pengertian. Nah, ini pengertian ini nih. Nah, itu so, pengertian. Ini pengertian nih. Ini pengertian di atas ini. Ya. Tata cara udah. Ini langsung ke sini. Nah, ke sini.
So, silakan amati sekarang. Ya, kelompok ini udah. Silakan diamati. Karena nanti babak kedua bagi-bagi tugas. So, siapa yang bertugas ini tanpa lihat buku, kalau tanpa lihat bacaan. Diamati, nanti akan dilombakan. Kita lihat, cek. Lihat. Betul. Luar biasa. Ya, entar dulu. Itu hikmah. Ya, Quran di sini. Ini di atas. Ini di atas. Ini di atas. Ya, udah betul yang penting. Nah, ini. Nah. Sok, silahkan sekarang bagi-bagi tugas. Ya, betul. Bagi-bagi tugas. Nanti babak kedua tanpa lihat bacaan. Bagi-bagi tugas. 2 kelompok lagi. Lihat. Udah. Tadi dulu. Ini udah dan 1. Wah, ini bagus sih. 4 sebab. Tata cara hikmahnya yang sedikit. Mana kartu lagi? Ada gak? 1 lagi. Hah? Ada hikmah? Mana hikmah? Oh, ini. Berarti gak ada ini ketar. Oh, ini tah. Ya, terus. Mana? Ada lagi? Hah? Coba cek. Ntar dulu. Ada yang terbawa 2 gak di sini? Kok gak ada 2 hilang? Oh, ini. 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 Ini nih. Nah, ini ya. Udah, sok. Ya udah di sini. Lihat. Ini 2 itu kan tulisannya 1 2. So, sekarang ingat-ingat bagi-bagi tugas babak kedua tanpa lihat bacaan. Bagi-bagi tugas dulu. Silakan bagi-bagi tugas. Sekarang kelompok ini yang masih berkutat, lihat. Kita dulu. Ini betul, kita dulu. 2 sebab. Subhanallah, betul. Ini kan. Nah, kita dulu. Hikmahnya mana? Tata cara. Nah, gini. Tuh. Udah, sok. Bagi-bagi tugas. Coba nanti tanpa lihat bacaannya dikumpulkan. Bagi-bagi tugas. Ya, semuanya udah betul. Bagi-bagi tugas sekarang. Silakan ketua kelompok bertanggung jawab. Nanti tanpa lihat bacaannya nanti saya kumpulkan. Bagi-bagi tugas dulu. Tiara nanti dulu coba. Lihat dulu bagi-bagi tugas. Silakan untuk amati. Ya, ketua kelompok kumpulkan. Ketua kelompok bacaan kumpulkan semuanya ke depan. Ketua kelompok bacaan kumpulkan. Ya. Silakan bagi-bagi tugas 5 menit lah. Nanti buat menggambar. Enggak, nanti dulu, segitu dulu. Siap. Arya gimana? Jadi posisinya hati-hati ya, pengertian dulu, sebab, cara, dan hikmah ya semuanya. Lihat, tadi pengertian dulu dan hikmah, sebab, cara, dan hikmah ya. Posisinya gini nih. Sok bagi misalkan 2 ini. Ya, so. Jadi posisinya semuanya pengertian dulu, sebab, cara, dan hikmah. Ya, ini kan pengertian, sebab, ini kan udah betul, cara dan hikmah, posisinya nanti begitu. Ya, kayak gitu. Nanti. Yakin? So, mudah bagi-bagi tugas? Siap.
Jangan dipakai HP simpan. Siap ini? Udah siap? Tar. Udah siap? Siap. Saya acak-acak kartunya, dengarkan. Udah itu mah biarkan. Duduk, posisinya duduk semua, jangan disentuh. Posisinya duduk semua, jangan disentuh. Duduk dulu. Nah, ini. Kan dulu udah belajar doanya ya. Kalau doa mah gampang. Dar, jangan disentuh dulu. Sini. Jangan disentuh. Udah siap? Udah siap, Kansa? Ya, siap. Berarti udah yakin ya. Saya acak-acak gini aja. Itu mah tetap ada diacak-acak. Iya. Memang ada yang soeh. Oh gitu aja. Kan namanya juga lomba. Dengar, jangan disentuh. Ya. Oke, dengarkan. Kita lihat langkah berikutnya ya. Langkah yang tadi saya sudah cek. Kemudian kalian mengamati, udah kan bagi-bagi tugas. Lihat langkah yang ketujuh. Tiap kelompok beradu kecepatan dan ketepatan mengelompokkan kartu sujud di atas meja kelompok masing-masing. Dan kelompok yang tercepat dan tertepat nanti diberi reward atau apresiasi oleh saya. Nanti akan saya komando ya. Irsan, jangan dulu diambil. Nah, jadi nanti kalau kelompok yang sudah harus kompak, Pak, sudah. Kalau sudah begini jangan lagi duduk utak-atik. Kalau misalkan sudah tapi belum, kalau masih utak-atik berarti belum beres. Paham ya? Kecepatan dan ketepatan. 1, 2, 3. Ya. Ayo. Udah. Duduk. 1. Jangan diutak-atik lagi. 2. Duduk. Jangan diutak-atik lagi. Udah. Jangan diutak-atik. Karena dilihat. 1, 2, 3. Jangan diutak-atik. Udah. Tenang. 1. Dewi, Septian, tenang. 1, 2, 3. Kita dulu, belum tentu yang keempat, belum tentu yang keempat. Kita tunggu ya. Udah? Ya, coba. Siap ya, duduk. Siap, saya cek. Bentar. Kita cek ini yang tercepat. Belum tentu yang tercepat itu yang tercepat. Udah, jangan di ini lagi. Gak boleh. Kita lihat ya. Betul. 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 Siap. Betul. Betul. Nah, betul. Aduh, asnya. Betul. Betul, 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 betul. Luar biasa. 1. Nah. Ini yang kedua katanya ya. Betul, 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 betul. Ya, betul. Betul. Kenapa ini betul? Betul.
Betul. Berarti kalau ini betul, ini juga pasti betul. Betul. Ya, sah. Sip. Ini kelompok 4 kenapa baru saja begini sudah betul? betul. Luasnya. Betul. Ya, betul. Ini dulu. Betul Pak, ini betul, ini yang pasti ini. Betul. Luar biasa, betul. Sip. Yang terakhir, siap. Betul. Luar biasa. Cuman ini aja ke sini ya. Ya, betul. Kedudukannya betul. Cuman kedudukannya gini. Betul. Kedudukannya aja. Nah, kedudukannya aja ini udah betul pengelompokan. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ya. Saya bahagia ya, semuanya udah betul. Kelompok ini yang pertama keren, tepuk tangan dong. Kelompok ini yang kedua hebat. Ya. Kelompok itu luar biasa. Kelompok yang keempat mantap. Siap. Ya. Nah, sekarang babak yang lumayan menguras tenaga dan pikiran. Lihat tiap kelompok berlomba kecepatan dan ketepatan mengelompokkan kartu sujud di atas kertas plano yang ditempel di papan tulis, dan kelompok yang tercepat tertawa diberi reward apresiasi. Sekali lagi, nanti teknisnya akan saya ini kan. Sekarang silakan amati dulu, bagi-bagi tugas dulu, amati dulu. Ketua kelompok tempelkan dulu itu. Judulnya tempelkan dulu di sini. Ketua kelompok tempelkan dulu pakai ini. Ketua kelompok dibantu oleh 2 orang, boleh tempelkan dulu. Oleh 2 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Di sini itu pakai itu tuh, pakai perekat. Pakai perekat. Tempel di sini. Roll on. Yang ini perekatnya diputar. Nah, di sujud sawi di tengah. Di atas. Di atas. Ini sujud syukur. Tuh. Ya, betul. Tilawah terakhir. Roonnya mana barusan? Kan ada 2. Ya, itu yang lain lihat itu. Yang lain perhatikan itu. Amati. Yang agak rapat ya. Yang agak banyak. Kurang rapat ya. Coba diinikan lagi. Kurang rapat, yang harus rapat. Roonnya ada 3, ada 2 ini dulu. Udah, simpan di sana. Buka itunya roonnya. Ya. Satu lagi. Ya, yang agak rapat. Boleh sok. Boleh enggak apa-apa. Ya, sujud. Posisinya dah siap. Nah dulu, semuanya posisi dulu. Kelompok 1 jalannya ke sini, tempel. Kelompok 2 jalannya ke sini. Kelompok 3 jalannya ke sini, tempel. Kelompok 4 pakainya pakai itu. Ada jalan buat yang di belakang.
Mejanya boleh. Nah, bentar dulu, bentuk dulu, udah. Jadi begini teknisnya ya. Caranya. Satu orang satu kartu. Jadi begini contoh ya, kalau saya misalkan. Nih, sekarang oleh kamu tentukan dulu angka, boleh ya. Berarti begini. Misalkan begini ya, bolehlah langsung misalkan ini, nah ini misalkan ya. Yang kartu ini siapa? Misalkan Kansa atau Kansa ya. Lihat tuh semuanya. Yang ini Kansa, yang ini Najira, misalkan yang ini Dewi, yang itu Tiara. Jadi kalau saya hitung, kan ini kecepatan. Yang saya hitung hanya nomor yang ke satu aja. 1, 2, 3 Kansa tempel ini di mana? Di sini. Kalau sudah tempel, terus lagi ke ini, bawa lagi ke satu, terus ini lagi, bawa satu-satu ke sini tempel. Paham ya? Jadi satu orang satu kartu, kalau sudah habis mutar lagi. Paham nggak? Ya, paham ya? Siap ya. Menempelkan kartu bebas, yang penting mau mana dulu tergantung oleh kelompok kamu. Udah siap? Bentar dulu. Orang-orangnya ini. Boleh tak dulu. Kartunya udah siap ini? Kartunya saya ambil. Ini. Kartunya di sini. Supaya menarik. Nah, ini kelompok 3. Sini. Sini. Iya. Jalurnya ya. Itu nanti ke sini jalurnya. Ya ke sana jalannya, tapi bisa kayak halangan ya. Meletakkan kartu bebas ya, kartu mana aja dulu, tapi harus sesuai dengan urutan. Ini, jadi meletakkan kartu bebas, mana dulu sesuai dengan, pokoknya. Atau perlu dicari hola atau apa? Iya, misalkan Kansa cari hola kan nanya dia. Kalau yang salah menempatkan kartu jangan dikoreksi. Karena sudah ditempel. Nempelnya harus agak banyak ya. Tidak boleh ke depan 2 orang, 1 orang mutar. Siapa dulu? Sekarang siapa dulu yang pertama dari kelompok ini? Tarik, tarik. Nah. Siap. Yang ini siapa? Najira. Yang ini apa? Siapa? Ya siapa pokoknya. Nanti jalannya yang di ini ya. Pakai ini, nanti ini agak ke sini. Yang ini siapa? Tiara yang pertama. Siap. Konsentrasi. Jangan anggota kelompok jangan ngasih tahu misalkan Kansa jangan di atas tapi di bawah. Nah, jangan ngasih tahu begitu, biarkan. Berdiri, siap. Berdiri depan. Berdiri. Siap. 1, 2, 3, siap. Kansa, ayo. Siap yang kedua. Siap, bebas. Bebas menempatkan kartu, yang penting betul penempatan. Iya, udah. Silakan sambung dengan yang kedua siapa? Sambung. Oh, sambung. Ya. Ada pasti ada. Ini. Ada tinggal. Ada tak? Sok ada. Itu. Ada semua ada. Ayo, bebas mau di mana juga. Sambung. Pendekatnya simpel, jangan dibawa terus. Itu penonton jangan di sana. Sini, agak sini jangan dekat. Penonton itu dari sini.
DP yang dekat DP. Ya, terus. Ya, siap-siap di dieta. Depan. Biar gak apa-apa. Lemnya harus yang bagus, coba. Ya jangan dikasih tahu, nggak boleh dikasih tahu. Tuh, jangan dikasih tahu, di sini. Nanti didiskualifikasi kalau dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Loh, jangan dikasih tahu. Nanti didiskualifikasi. Terus, siapa lagi? Ya, Aska. Mutar lagi terus. Saya Fahri. Jangan begitu. Siap. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu, biarkan. Ya enggak. Wah, siapa lagi? Kayaknya sudah. Mutar. Ya. Dah, sambung, nggak apa-apa, sambung. Perbaiki ku kamu nanti, boleh. Boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi boleh nggak apa-apa. Kelompok 4 sudah banyak, terus saya jangan dikasih tahu. Iya, terus. Nanti kalau mau diperbaiki nanti kan. Awas. Jangan dikasih tahu. Ya. Nanti oleh kamu boleh. Masih ada. Sambung. Sambung, biarkan. Septian, ayo, terus. Sambung. Siap. Lari, jangan di sana dong. Jangan di sana. Sok. Terus. Coba kelompok mana? Kelompok mana yang pertama? Gak apa-apa, saya biarkan. Septian. Jangan bertanya, langsung tempelkan. Septian. Dewi, jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu nanti lebih lama. Ayo Pak Jira, ayo terus. Tuh, sambung. Kelompok 2. Sambung, jangan dikasih. Sok. Ya. Kalau pertanyaan nanti lebih lama tuh, nanti kamu kurang. Perbaiki tuh ya. Ayo, terus kelompok 4. Satu lagi, Irsan. Kelompok 4, satu lagi kelompok 4. Kalau sudah kelompok 4 duduk, semuanya kalau sudah. Udah. Masih ada satu lagi, Yo, terus. Nanti oleh yang lain. Aduh, itunya. Apa-apa, terus. Ya, kelompok 4 sudah. Kelompok 4 sudah, itu. Septian, dibetulkan itu, jangan sampai jatuh. So. Terus. Kelompok 4 1. Awas. Jangan. Boleh kamu nanti. Gak apa-apa ya. Yang penting susunannya di sini gak apa-apa, tidak berurutan juga, gak apa-apa. Septian jangan lihat. Awas. Biarkan. Ini sudah ya. Biarkan nanti. Dewi lah, cepat Dewi. Silahkan, nanti dibetulkan. Kalau salah dibetulkan oleh kamu. Udah belum? Kamu udah 2 kali sok. Isan. Terus ini 1 nih. Ayo kelompok 1. Kalau dicabut nanti
Sama lagi. Udah, duduk. 2. Ya terus, masih teruskan. Teruskan. Kenapa ini harus berempat? Sana. Udah, enggak apa-apa, udah. Terus. Sekarang siapa? Ali. Udah, jangan cabut. Ali, cepat Ali. Biar gak apa-apa. Gak apa-apa, tidak berhutang juga gak apa-apa. Yang penting mah kelompok itu. Ya, betul kan juga kamu diginikan. Betul kan disambut. Simpan. Ayo Riki. Ayo, udah, duduk. Nah, kelompok 1 udah. Ini yang terakhir. Cap. Ya, udah, siap. 1, 2. Belum. 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 sini semua. Saya cek. Sini kelompok 1. Ini kelompok 1. Sini semua. Sini. Kelompok 4. Sorry. Kelompok 4. Yang ke 1 beres. Kelompok 4 sini semua. Kita cek sini ya. Berkumpul di sini, berkumpul supaya tahu. Sini. Ya, siap ya, sambil mengamati. Betul. Luar biasa. Sini dulu. Amati sekarang. Persiapan tes akhir, amati sama-sama dulu. Ini yang kelompok 2, sini. Kelompok 3. Sini. Lihat, Dewi. Betul. Luar biasa. Ini Septian amati dulu. Nanti anak ada tes akhir. Amati dulu. Sambil menghafal amati. Siap, kelompok ini sekarang yang ketiga. Betul. Nah, ini harusnya sini, nggak apa-apa. Ini harusnya ke sini. Nah, ini lihat. Ini aja, nggak apa-apa. Betul. Ya, ini betul. Sok, amati. Terakhir amati. Sini kelompok. Kenapa jadi terakhir dari yang ke 1? Sini. Sini semua. Sini Riki. Betul. Ini ke sini harusnya. Ya, ini harusnya ke sini. Nah, ini ke sini harusnya. Sok amati dulu. Salah satu, ini 1. 2, 3. Ya, betul. Coba amati. Terakhir amati. Udah? Duduk, kalau sudah cukup diamatinya duduk. Oke. Sekarang langkah yang ke terakhir ya. Altar. Udah ya. Jadi ya. Tepuk tangan buat kelompok berapa? 4 ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini juga luar biasa. 1, 2. Sama ya, ada salah satu ya. Salah satu gak apa-apa. Ini juga ya. Siap. Gak apa-apa. Hanya penempatan saja. Sekarang kita simpulkan nih. Barusan berapa sujud yang kita pelajari? 1 sujud, 2 sujud, 3 sujud,
Sujud yang karena terhindar dari bahaya dan memperoleh nikmat yang banyak dari Allah, sujud apa? Syukur. Karena lupa rakaat atau lupa ragu-ragu dalam salat, sujud apa? Sahwi. Kalau sujud yang dilaksanakan karena membaca ayat-ayat sajdah, berapa? Tilawah. Ada berapa ayat-ayat sajdah dalam Quran? 15. Betul. Supaya kita tidak sombong, manusia itu selalu ada tempat lupa dan salah. Itu hikmah dari sujud apa? Sahwi. Betul. Siap. Subhana ma la yanamu wa la yasud. Apa itu? Sujud sahwi. Sajadah wajhiyah lillahi tilawah. Subhanallah walhamdulillah. Sujud syukur. Baik. Sujud syukur di kelompok ini. Sujud syukur dilaksanakan berapa kali sujud? Berapa kali sujud jumlahnya? 1, 2 atau 3? Sujud syukur berapa kali sujud? 1. Sujud sahwi berapa kali sujud? 2. Benar, 2 tuh ya. Kemudian sujud tilawah berapa kali sujud? 1, 2. Sujud tilawah 1. Sekali lagi. Sujud sahwi berapa kali? Sujud syukur berapa kali sujud? Pak Ilham. Sujud sahwi berapa kali sujud? 2. Sujud tilawah 1. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Sekarang saya ingin merefleksi, artinya bagaimana kesan-kesan kalian terhadap belajar dari awal sampai tadi. Yuk, kelompok ini, gimana kesan-kesannya? Senang? Mudah gak memahaminya dengan cara seperti itu? Ya, gimana ada lagi kawan-kawannya? Senang, bahagia, atau riuh Pak rame, gimana? Deg-degan? Seru, mudah gak memahaminya? Ya, baik. Kelompok ini gimana Dewi? Sangat merasa senang karena bisa mengenal sujud syukur, sujud sahwi. Iya, luar biasa. Septian. Yuk, Irsan sampaikan naik kan. San, Septian gimana perasaan Septian? Irsan, boleh sok. Siapa? Luar biasa. Seru. Tadi luar biasa. Apaan? Ya, kelompok ini gimana? Gimana? Itu kan tadi yang babak yang kedua, ini juara ke-1 ya. Bagus, tapi karena ini ada yang salah. Gimana, Ki? Deg-degan. Arya? Jauh juga. Pak Hari, nah ini tadi Pak Hari betul jawabannya. Gimana Pak Hari? Senang juga ya. Aska? Seru terus? Rifki? Capek gak? Bolak-balik kan olahraga kan saya. Ya, tepuk tangan dulu buat kita ya. Sip, luar biasa. Nah, yang terakhir, nih saya menyediakan ini nih. Ada contohnya ya. Kita bukan babak. Langkah yang terakhir. Lihat. Sesuai minatnya, peserta didik disilahkan untuk memilih mengerjakan tugas akhir pembelajaran berupa, boleh kamu membuat mind mapping. Saya telah memberikan contoh, nanti dikasih contoh. Dulu kalau saya pernah ya mind mapping. Tuh kayak gini ya dulu ya. Nanti saya kasih contoh ini, dikasih yang memilih mind mapping. Silahkan tentang materi sujud, syukur, dan sahwi tilawah. Atau juga membuat rangkuman melalui voice note yang bawa HP. Begini, dikirim ke Pak Ilham. Misalkan begini kan ya, ditekan yang itunya voice note dikirim ke Pak Ilham. Sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan karena Allah memberikan nikmat ke kita. Share ke Pak Ilham gitu kan? Boleh kalau milih itu. Atau memilih rangkuman melalui PPT Canva. Yang bisa Canva di sini? Ada gak? Tuh, Arya. Bisa nanti pakai Canva ya. Kemudian boleh juga melalui poster. Nah, kayak ini poster. Nah, ini poster ya. Oke, dalam karya tadi nih, mau voice note, peta konsep, PPT Canva atau poster, ringkasannya ada pengertian, penyebab, tata cara, dan hikmah. Sekemampuan kamu, silahkan ya. Bebas. Oke, saya sekarang akan nanti kamu bawa ininya masing-masing, silahkan mau warna apa. Saya mau bawa contoh ini. Berarti kalau Arya pakai Canva, Arya ya silahkan pakai Canva. Ini contoh
Poster ini contoh mind mapping. Sok mau ini dulu kertasnya satu, dia estafetkan di sini, membuat karyanya di sini. Kalau mau seperti ini, sok mana? Ini contohnya. Mau pakai apa? Mau pilih mana? Mau ini adalah poster, ini mind mapping. Atau mau voice note boleh. Mau apa? Ya silakan sok bawa. Mana? Sok mau apa? Mau poster? Ya. Arya jangan pakai ini berarti Arya nanti. Belakangkan. Arya, HP-nya ada? HP-nya ada? Ya sok siap Arya. Ya udah pilih kalau mau pakai. Ya, mau pakai mind mapping ini contohnya, mau pakai poster. Sok. Ya, berarti mind mapping. Contoh aja. Mau pakai apa mind mapping? Ataupun dia poster ini contoh poster. Ya, sok. Sok, malah. Yo. Oke, itu yang ada warna nih. Silakan mau dibantu. Pulpen mau dibantu spiral, bawa spiral itu satu. Silakan satu. Arya buka. Nah, silakan Arya. Pakai apa? Dah. Dah. Dah dulu. Ambil dulu spiral. Satu orang satu dulu. Nanti terakhir. Satu orang satu. So, duduk dulu. Satu orang satu. Nanti ada sisa saya berikan. Dah. Lebih. Ya, mau beli apa? Nah. Main mapping atau poster? Main mapping, boleh bebas tidak itu mah. Ya, cepat. Ya, cukup satu ya. Main mapping atau poster? Main mapping, Bos. Dikirim Bapak Ilham. Ya. Ya, sok, Arya. Ya, boleh. Ya, siap. Kalau sudah video mau udah satu dulu dong, jangan banyak. Videonya diambil satu dulu, awas dulu. Sok. Ya, mulai silakan. Yang sudah dapat mulai. Ini mau mana? Mau yang mana? Cepat. Poster kan bukan hanya gambar ini. Mungkin 2 atau 3. Sok. Mau poster mau ini poster? Enggak, bebas. Gambar-gambar yang sujud. Tapi ada tulisan. Mau apa? Boleh pakai pensil, pakai pensil. Apa ini? Mau poster, mau main mapping? Oh, cepat. Oh, udah satu. Mau apa? Sok. Awan. Satu cukup itu. Mau poster itu, kalau poster ada? Mau poster? Ada yang suka gambar mungkin pakai poster. Berarti jadi pakai poster aja itu contoh poster atau kalau suka gambar. Oh, contoh satu aja kan. Mau mana? Bebas aja mau pakai awan, mau apa? Ini poster nih, ini poster. Ini contoh poster tuh mau gini. Boleh. Poster? Ya yang itu. Mana lagi yang mau poster? Ya, sok. Boleh pensil dulu, lagi bagus pensil dulu. Ya, sip. Ini suka menggambar pakai poster nih. Ayo pakai poster, mau diganti? Udah, sip. Silakan. Apa? Ya apa? Ya ini aja pakai ini tuh. Udah siap? Silakan mulai. Tentu saya akan mencopot dulu supaya kamu tidak lihat. Mulai sekemampuan kamu tadi kan sudah beberapa kali mengamati membaca. Ya, pilih boleh. Tahu sama semua, tapi kalau mau satu. Mangga. Pak. Dapat lot. Pakai pulpen atau langsung aja pakai spidol enggak apa-apa. Atau pinjam boleh. Kalau tidak dapat pinjam. Nih isinya ada yang ini ya. Itu poster hanya contoh ya, tentang dilarang merokok itu contoh posternya aja. Kamu boleh berkreasi.
Mau apa? Mau poster? Boleh. Ada nih contohnya. Gak apa-apa. Ya Tiara kan pintar nggak gambar. Ayo. Ayo, contoh. Ini misalkan sujud syukur sahwi dan tilawah. Ini sujud syukur di sini, sujud sahwi di sini, tilawah di sini gitu. Nah, kayak ini. Ini judulnya yang di tengah, sujud syukur sahwi tilawah. Di sini sujud syukur sahwi tilawah. Gitu. Penjelas apa? Ya pakai nama dong, pakai nama di atasnya. Ini judulnya. Ini mah kan dulu waktu apa ini Quran surat. Ini misalkan sujud sahwi, syukur, sahwi, tilawah. Di sini syukur, sahwi, tilawah. Nah, udah mulai. Tuh, bagus. Ya, jadi di judulnya ini. Judulnya sujud syukur, sahwi, tilawah. Di sini sujud syukur, tilawah. Misalkan sujud syukur, sahwi, tilawah. Kan panjang-panjang sekemampuan kamu. Harus semuanya dong, jangan satu. Kan supaya bisa mengecek pemahaman kamu terhadap sujud yang tadi. Ke bawah apa? Pensil. Pak Ilham cuma bawa satu. Mana pensil Pak Ilham? Pinjam. Oh ini nih, Dewi. Pakot. Pakai pensil, pakai pulpen saja. Gak apa-apa, pakai pulpen. Kemampuan kamu, misalkan di sini dulu aja. Sujud syukur, sahwi, tilawah. Ini dia pengertian wungkul misalnya. Apa pengertian? Ya sujud sahwi apa? Kemampuan kamu tadi sujud syukur itu apa kira-kira? Iya kan tadi. Sok ingat-ingat. Boleh kerjasama dengan ini. Ya bagusan lengkap. Bagusan ada ini nih, ada 4 ini. Naila gimana? Mau apa? Bilang apa? Oh itu video sok. Ini mah bukan, ini mah contoh. Ganti. Kan sujud syukur bukan ini mah contoh. Ya, pakai sujud syukur. Gitu apa? Gimana nyalin ini Pak? Bukan nyalin yang ini mah contoh karya kamu dulu. Isinya tentang sujud syukur, sahwi tilawah, bukan nyalin yang ini. Bentuknya kayak gini. Nah, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ini mah contoh. Boleh beda ada itu. Tiga-tiganya ya. Ya kan judul sujud syukur, sahwi, tilawah. Ini sih tentang sujud syukur apa yang kamu dapat tadi, yang pengen kamu pahami, tulis di sini misalkan. Sujud sahwi misalkan di sini apa, sujud tilawah apa. Bukan yang ini mah contoh. Sok Arya udah pintar kan. Ya, apa? Sok. Gimana Kak Ira? Apa Pari? Oh mau minta lagi? Sok. Masih banyak stok. Itu mah hanya contoh bentuknya, bukan di tulisannya, jangan bebas. Tidak harus begini buat ini. Tidak harus bulatan, misalkan kotak atau apa. Boleh barulet. Tuh udah barulet bagus. Oh pakai jangkanya bagus. Ya sip. Ah ini udah hampir. Bis. Ya, ini bagus gambar orang sujudnya. Yang pintar poster luar biasa. Mana? Kertasnya kurang? Udah aja lah ya. Kidal. Siga gambar Pak Ilham waktu kecil.
Gimana? Sudah kirim? Wah, luar biasa. Lihat, ini produk Kanpa dari yang bernama Arya. Ini teman Pak Yusnawan. Udah? Luar biasa. Silakan kalau dianggap cukup sudah, kirimkan ke WA Pak Ilham. Ya. Nah, kita stop dulu ya. Coba stop dulu, semua stop dulu. Itu bereskan, bawa ke kantong kalian, diteruskan nanti dikerjakan di rumah. Besok ke Pak Ilham kan ya hasilnya ya. Kalau spidolnya silakan gratis buat kalian. Jadi dikumpulkan hanya karyanya dan contoh itu. Contoh yang itu silakan bawa. Masukkan dulu ke dan ini nanti ada mochi ya buat kamu semua, nanti dibawa sama Pak Hari, dibagikan nanti mochi ya, satu orang satu di kelas E. Ya nanti masukkan dulu semuanya, kita akan langkah berikutnya. Dibawa aja ya, boleh untuk contoh. Masukkan dulu ke tas. Pak Hari udah masukkan dulu aja. Contoh yang kertas pesan tidak beres masukkan. Ya, pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Pekan depan di kelas, nanti pekan depan kita praktik di aula. Pekan depan, kalau ini kan teorinya, pemahamannya, pekan depan kita akan belajar praktik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mari sekarang kita tutup dengan membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi, berhenti, mus illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahu adzim. Tepuk tangan dulu dong buat kita ya. Terima kasih atas segalanya ya. Kalian tadi ke depan berkelompok dan lain sebagainya itu dalam rangka supaya kalian bisa paham terhadap materi ini. Saya ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ilham, selamat ya sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah. Saya melihat luar biasa dan tujuan dari kegiatan wawancara pasca observasi ini intinya merefleksi dan merencanakan tindak lanjut dari berbagai macam kegiatan ini. Sebelum Pak Ilham menyampaikan refleksinya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pandangan mata saya. Ini secara umum Pak Ilham sudah sangat luar biasa dalam membacakan ataupun dalam menyampaikan proses pembelajaran. Anak sangat kelihatan tertib. Ada beberapa hal yang mesti dikonfirmasi. Yang pertama,
terkait dengan mekanisme pembentukan kelompok Iya. ini luar biasa. Langsung itu caranya bagaimana Pak Ilham? Apakah disiapkan sebelumnya atau anak-anak memang sudah terbiasa seperti itu? Kalau saya lebih praktis Pak, itu sebetulnya mengambil lebih praktis. Sebetulnya kan ada beberapa metode, misalkan Pak, misalkan karena ini 4 kelompok kita hitung 1, 2, 3 bisa sebetulnya. Tapi karena ini praktis ada satu jajar aja dianggap satu kelompok. Jadi gitu yang praktis aja gitu. Banyak teknik sebetulnya. Karena memang saya menginginkannya supaya lebih praktis dalam hal anak-anak kan tidak kesana kemari, itu aja per jajar gitu Pak. Tapi kalau dari komponen anak-anak itu sudah tergambar tidak ada anak-anak yang secara kemampuan Iya. itu level tinggi, menengah. Betul Pak, ada Pak yang agak sedang KM. Nah, tapi yang pemain perempuan itu luar biasa. Seperti ini Arya itu kan sudah memang bagus tempenya. Bagus. Iya, bagus tempenya. Itu juga Dewi, itu Tiara itu yang level tingginya bagus itu. Jadi sengaja saya mencampurkan Pak. Ya. Gitu. Kalau seperti itu ada Ya. kejelasannya luar biasa Pak Ilham. Ya. Nah, nanti terkait dengan asesmen ini ya. Asesmen, iya, iya. Awal dilaksanakannya tadi Dalam bentuk Pertanyaan tadi kan, ada pertanyaan yang asesmen kognitif itu. hasilnya seperti apa? Nah, tadi kan ternyata anak-anak itu sebagian besar kan tidak bisa menjawab apa itu sujud syukur karena memang belum dipelajari gitu, belum dipelajari. Nah, berarti kan kalau anak-anak belum bisa, berarti kan kesempatan saya untuk bagaimana pembelajaran ini supaya bisa. Tadi kan bagus tuh anak-anak ada, bahkan Arya lebih cepat itu dalam menangkap itu kan bisa ternyata setelah adanya pembelajaran. Nah, Pak Ilham, Iya. dalam pandangan Pak Ilham, penilaian Pak Ilham, kalau sendirilah, apa sih yang sudah kuat Ya, dan apa yang mesti dikuatkan Iya, dari proses iya, iya. pembelajaran Pak Ilham, khusus hari di pertemuan ya, ini? betul. Sesuai tadi di praobservasi ya Pak ya, 3 aspek pengembangan itu menurut saya sudah dirasakan maksimal ya, dari hal pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dari segi produk itu dari segi tadi kan diferensiasi kontennya, kemudian jadi produknya. Sebetulnya dari proses juga ada kan proses secara individu, anak-anak kan istilahnya membaca secara individu, kemudian secara kelompok juga tadi nampak. Kemudian dari segi KSE juga anak-anak kan bisa mengatur sendiri, mereka kan ke depan ke belakang, kemudian mengatur secara berkelompok dan sebagainya. Terkait manajemen diri ya. Nah ya, manajemen diri, kemudian kemampuan berelasi begitu. Paling yang saya perlu tingkatkan itu manajemen waktu saya Pak. Ya, di alokasi waktu nih. Iya. Jadi bagaimana sebetulnya pukul 9 tepat itu anak-anak bisa menyelesaikan produk. Bisa jadi tadi itu tapi karena kita kan acuannya ke tujuan pembelajaran. Iya. Jadi ketiga-tiganya sujud syukur, sujud tilawah, sujud sawi harus ada gitu. Tapi kalau anak-anak misalkan memilih satu di antara 3 itu bisa cepat anak-anak gitu. Hanya tidak tercapai Ya, pembelajaran. ya kalau satu dari antara 3 tidak yang tercapai itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Gitu. Selain manajemen waktu, apalagi yang mesti dikuatkan? Manajemen waktu bisa jadi Pak dalam hal diferensiasi produk juga bisa jadi kalau produknya lebih banyak alternatif barangkali. Buktinya kan tadi memang ada anak yang yang bisa kan Pak, tapi ternyata 1. Berarti kan secara umum ada beberapa anak yang belum bisa, jadi 1. Mungkin saya inginnya ada variasi gitu, ada variasi itu. Penelitian memilih tanpa 1, poster 3, kemudian poster itu 4, kemudian sisanya adalah peta konsep. Mengapa peta konsep itu lebih banyak? Karena memang dulu pernah Pak di pembelajaran pertama. Jadi udah punya pengalaman. Udah punya pengalaman. Meskipun saya kasih contoh dari yang kelas lain. Jadi untuk mengingatkan kembali. Gitu, untuk mengingatkan kembali seperti saya tadi ada arsip contoh kelas lain. Gitu. Dalam data Pak Ilham, yang bisa kanpa itu memang cuma Untuk Arya ya. cuma 1 orang. 1 orang di kelas ini. Di kelas ini. Mengapa saya dulu ke kelas 7E, saya melihat diagram ya Pak ya, diagram kelas, struktur kelas, pikir ini kok bagus banget, ini siapa yang buat ini nih? Ternyata kata KM-nya itu Arya.
Nah, yang lain ada yang membantu kan? Yang lain membantu tapi dalam printnya katanya begitu, perempuan yang beri. Ternyata Arya. Kalau yang jago poster ada berapa orang? Ada 4 barusan. Ada 4 karena memang keempat orang itu biasa dalam hal menggambar. Gitu. Nah, mungkin gini Pak Ilham ke depannya Iya. bisa jadi bisa kan jangan sampai anak-anak kita itu terkunci oleh sebuah contoh. Contoh ya. Oh tadi main mapping karena dianggap mereka udah paling mudah karena Ya, sudah itu ya. terkungkung oleh itu kan. Ya. Nah biasanya nanti sumatipnya dalam bentuk kelompok, sumatipnya dalam bentuk kelompok. Ya. Tetapi si leader itu si yang jago tadi jago kanva, iya. poster itu jadi leader. Oh, di dalam membuat sumatip itu ya. Tapi bukan dia yang membuatnya, Ya, tapi dia mengajarkan ke yang lain, gitu Pak. Berarti saya harus seperti per kelompok menyediakan kertas pano untuk produk mereka mungkin ya persatu ya. Jadi tidak per anak ya. Oh. Ya kayak sumatip kita ketika UK Karya kan. Oh iya betul. Siap. Yang jago konsep, yang jago kan seperti tapi. Betul Pak. Dia tujuannya nanti anak-anak itu tidak melulu membuatnya itu saja. Misalkan yang poster tidak hanya poster saja. Ya. Sekali-kali si Arya juga jago kanva bisa dia bisa main mappingnya lewat tertulis juga, bisa bikin poster juga, sehingga lebih lengkap. Jadi kalau 4 kelompok itu per kelompok memilih satu di antara 4 tawaran kita ya Pak. Dan itu mungkin bisa lebih cepat ya daripada per orang tadi ya. Bisa. Dia ada di kurikulum sumatip itu kan bisa tidak harus selalu dalam bentuk tertulis individual teks, tapi bisa dalam bentuk kolaboratif task itu kan. Bisa banyak lah Pak Ilham luar biasa jago lah gitu. Nah, terima kasih. Terutama gini Pak, gimana? Keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis. Tadi kan mungkin baru sebatas konsep kaifiahna, syukur, tapi saya melihat belum menyentuh ke kasus misalnya kenapa bisa sujud sahwi. Saya gini, ada bisa di asesmen awal atau di asesmen akhir, di asesmen formatif ada kasus nih. Terus cerita, misalnya cerita orang lupa kunut nih, tapi dia langsung salam. Nah, dalam pandangan kalian seperti apa? Kan dalam meskipun sunahnya sujud sahwi itu misalnya, saya seharusnya yang bersangkutan sujud sahwi dulu. Betul. Dalam ketentuan madhab apa kan gitu Pak, berpikir begitu. Ya ada kasus-kasus ya. Abi akhirnya di sekolah ujian sekolah ke guru PI guru ngembangkannya soalnya Pak, contoh lah ketika misalnya jamaah kosor berarti untuk apa mah bangun itu sholat atau wakil Pak, sholat subuh dibangunlah kesiangan banget tuh sholat karena masih bisa karena tidak ada penjelasan dan tidak ada studi, hanya sifatnya hafalan. Saya mah kalau oke, tidak masalah. Tujuannya misalkan jadi tahfidz, tapi bukan hanya sebatas itu. Anak harus punya kecerdasan intelektual dan keterampilan berpikir kritis. Akhirnya misalkan asup waktu sholat, tapi kira-kira saya teh mau nyampe ke tujuan teh asar nyampe timbul pilihan harek jamaah takdim, harek jamaah takhir. Nah, pilihannya mesti rasional. Lamun nyampe dur asar mungkin bisa jamaah takdim, tapi lamun nyampe asar itu asar akhir. Jamaah takhir gitu jadi bisa seperti itu Pak. Itu teh harus sejak ada kasus-kasus. Mungkin nanti PR yang itu Pak, pertama nanti di kelas-kelas yang lain ya karena ini baru kelas ini. Kemudian nanti juga di praktik minggu depan kan tadi saya katakan udah praktik ya. Nah nanti kasus-kasus itu akan saya sertakan contoh. Seperti tadi sebetulnya terbetik juga Pak, kasus akan ada pemain bola kan yang menggolkan suka sujud. Nah itu sah itu sebenarnya. Kan
rame oke Pak. Iya, betul. Abi ngawas sekarang Ustaz Dudung. Ustaz Dudung MUI. Oh, di MUI. Iya, Ustaz Dudung MUI pangawasan sasihan. Biasa kan sekali Ustaz Dudung. Panjenengan nyeloti. Cek. Abi naros ke Ustaz teh. Lamun sujud syukurna anu main bola jeung bagi bola atas bola tasan teu. Lain kitu eta mah kaipiana lah. Tah eta sulit kasus itu hari ini ya. Nah, kadang-kadang kan orang teh aya budak teh tuturut muni kan seperti itu. Kan aya kaipiahna kan Betul. Nah, itu mungkin Pak Ilham. Betul, siap. Nah, kaitannya dengan tadi Pak Ilham teh mengatakan bahwa Pak Ilham masih yang perlu dikuatkan, bukan lemah, dikuatkan dari sisi manajemen waktu. Manajemen waktu, dari sisi diferensiasi, modal. Terus tambahan di saya kaitan dengan tadi kasus, terus tadi kasus per kelompok ya. Gitu. Nah, kira-kira rencana pengembangan dirinya tidak lanjutkan di kegiatannya adalah rencana pengembangan diri Pak Ilham. Itu seperti apa? Berarti yang pertama saya harus menggali kasus-kasus yang berkaitan dengan ini, Pak. Ya. Sebagai bahan yang pertama dia sebagai bahan untuk pekan depan praktik dan sebagai bahan untuk kelas-kelas yang lain. Ya. Nah, berarti apa yang tadi Bapak ungkapkan, hal yang perlu dikonfirmasi, hal yang perlu ditingkatkan, termasuk yang menurut saya manajemen waktu dan diferensiasi produk harus ditingkatkan. Berarti nanti kita di kelas lain akan mencoba untuk menutupi kekurangan ataupun hal yang perlu ditingkatkan itu, Pak. Gitu. Nah, Pak Ilham, supaya lebih terini, diisi di sini, Pak. Oh, gitu, siap. Diisi aktivitas pengembangan yang tujuan yang akan dicapai itu apa, misalnya tujuan dicapai itu kompetensi siswa yang diharapkan. Dengan Pak Ilham mengikuti mengembangkan ini, tujuannya ukuran keberhasilannya berarti apa, sasarannya seperti apa, pendukungnya apa, apakah misalnya sarana prasarana, dukungan dari sekolah-sekolah, dukungan dari sejawat, terus waktunya balai iraha, balai minggu depan mulai ataupun 2 minggu lagi. Itu sebagai rencana pengembangan diri. Sepakati hari ini. Iya, berarti aktivitas yang bukan yang tadi yang 3 yang harus dikembangkan itu, tapi aktivitas penguatan itu. Ya, siap. Mungkin tadi kan KSE-nya baru sebatas dominannya di manajemen diri dan relasi. Betul. Bisa dikelompokkan 3 kelompok, pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, Pak. Sebetulnya tadi ada juga memutuskan penyimpangan ini kan sebetulnya bisa masuk ke sana. Aktivitas pengembangan itu ya yang Ya, Pak Ilham saya rasa cukup ya. Ini harus diinikan sekarang, Pak. Mohon. Ya, semangat. Ya, siap. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.